dari pengalaman Pak Yakub yang ada di Kabupaten Bulukumba, saya menerapkan di kebun saya ini karena kelebihannya selain untuk mengatur sulur-sulur panili, keunggulan yang kedua yaitu kita mudah memindahkan jika ingin memindahkan. Nah, makanya saya melakukan teknik gantung seperti ini, karena apabila tidak diatur sulur-sulur ini maka dia akan sulurnya itu lari kemana-mana. Nah, sementara pada saat kita memindahkan agak sulit karena terhalang di tangke-tangke tajar. Nah, makanya saya rubah menggunakan sistem gantung supaya saat proses tracing itu untuk mempermudah jika ada yang mau dipindahkan ataukah kita tracing di tempat saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan belum terlalu rimbun, nah, makanya saya tracing itu di tempat saja. Saya cukup potong di bagian bawah, kemudian saya buang akar-akarnya. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini sudah ada yang mekar dan ada juga beberapa tandan yang baru sementara ini, dan ada beberapa pohon yang saya tracing seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, jadi di pagi ini saya berada di salah satu kebun petani milenial atas nama Bapak Jusran. Jadi beliau ini adalah salah satu petani milenial yang belajar membuahkan panili di Pak Yakub. Jadi teman-teman mungkin biasa melihat video saya sebelumnya bersama Bapak Jusran saat kami pergi belajar membuahkan panili di Pak Yakub di Kabupaten Bulukumba. Jadi sekarang di kebunnya ini yang secara umum memang ini adalah kebun lada, tapi ditumpang sayur dengan tanaman panili. Nah, beliau membuktikan bagaimana cara Pak Yakub dalam membuahkan panili, dan sekarang kita akan lihat sama-sama bagaimana hasil dari proses tracing dengan sistem gantung ini. Oke, seperti apa hasilnya? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita sudah bersama Pak Jusran dan beliau ini akan menjelaskan tentang proses tracing dengan sistem gantung. Jadi kita akan bertanya seputar bagaimana caranya, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan bagaimana caranya supaya proses tracing ini tentunya nantinya tidak membuat panilinya ibaratnya kekurangan nutrisi dalam menyuplai sumber makanan ke buah panili yang sedang keluar ini. Oke, silakan dijelaskan ini Pak, kira-kira mengapa menggunakan ini sistem seperti ini? Apakah ini sistemnya berhasil atau seperti apa? Ya, jadi dari pengalaman Pak Yakub yang ada di Kabupaten Bulukumba, saya menerapkan di kebun saya ini karena kelebihannya selain untuk mengatur sulur-sulur panili, keunggulan yang kedua yaitu kita mudah memindahkan jika ingin memindahkan. Nah, makanya saya melakukan teknik gantung seperti ini, karena apabila tidak diatur sulur-sulur ini maka dia akan sulurnya itu lari kemana-mana. Nah, sementara pada saat kita memindahkan agak sulit karena terhalang di tangke-tangke tajar. Nah, makanya saya rubah menggunakan sistem gantung supaya saat proses tracing itu untuk mempermudah jika ada yang mau dipindahkan ataukah kita tracing di tempat saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan belum terlalu rimbun, nah, makanya saya tracing itu di tempat saja. Saya cukup potong di bagian bawah, kemudian saya buang akar-akarnya. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini sudah ada yang mekar dan ada juga beberapa tandan yang baru sementara ini, dan ada beberapa pohon yang saya tracing seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Berarti cara ini tentunya sangat bagus ya untuk membuahkan panili. Bagaimana?
Iya, kalau menurut saya pribadi eh, termasuk efektif karena vanili kan kendalanya itu pada saat pembuahan itu yang agak susah karena membutuhkan ketelatenan. Kalau misalkan kita tidak melakukan stressing, agak-agak sulit untuk membuahkan vanili. Apalagi pada saat kondisi vanilinya itu belum memiliki sulur-sulur yang agak tua, belum tua sulurnya. Nah, makanya dengan stressing seperti ini dia memaksa untuk mempertua sulur vanili yang akan kita buahkan. Saya lihat kondisinya seperti itu. Nah, bahkan yang tidak terlalu tua juga kadang ada yang berbuah jika kita stressing seperti itu. Kita stressing dengan cara digantung. Berarti teknik dari Pak Yakub ini menurut Pak Jusran ini sangat efektif ya? Ya, sangat efektif untuk melakukan pembuahan, apalagi kan di musim hujan ini, di musim-musim penghujan agak sulit memang untuk berbuah vanili meskipun kita stressing di bagian pucuk dan di bagian atas. Ada beberapa referensi saya dapat juga, kita memarkan di bagian atas kemudian kita potong pucuknya, kadang juga tidak berhasil, apalagi intensitas cuaca itu sangat tinggi. Nah kemudian sekarang ini sudah beberapa pohon di sini yang Iya. kemungkinan sudah berhasil di sini stressingnya. Dari sekian pohon yang saya tanam itu sekitar 70% sudah mengeluarkan bunga yang saya teknik gantung ini. Stressing gantung. Berarti secara umum memang sudah ada ini hasil yang signifikan dengan sistem gantung ya? Iya, sudah ada. Ada juga beberapa pohon itu saya tidak stressing, belum berbuah, kemungkinan itu dia akan mengikuti musim. Karena kan musim pembuahan vanili itu di musim kemarau, saat ada musim kemarau dia itu stres secara alami. Nah, makanya saya sengaja ada beberapa karena sulur tidak terlalu panjang, saya biarkan saja, tidak stressing istilahnya potong, tapi saya cukup gantung dan saya mau lihat juga hasilnya, apakah dia bisa berbunga nanti ke depan menjelang kemarau atau bagaimana. Jadi ada perbandingan ya? Ada perbandingan. Oke, Dari segi anunya toh waktu pembuahannya ya, betul. Oke. Nah sekarang teman-teman, untuk lebih jelasnya kita mungkin akan keliling dulu di kebunnya sambil kita wawancara dengan Pak Jusran. Oke, jadi jangan kemana-mana, jangan di skip videonya. Kita akan lihat sama-sama beberapa pohon vanili yang ada di kebun ini. Nah baik teman-teman, jadi sekarang kita keliling kebunnya dulu supaya teman-teman lebih ini bisa melihat secara ini menyeluruh bagaimana kondisi tanaman vanili di kebun ini. Nah ini untuk proses stressingnya tidak aneh, tidak waktunya tidak sama-sama ya? Tidak. Oh iya. Berbeda setengah bulan. Saya kondisikan keadaan. Oh iya ya. Nah untuk kalau misalkan sulur sudah mau sampai ke tanah, itu baru kita stressing supaya anggaplah ini tuh. Nah, ini kita tunggu sampai ke bawah. Nah, nanti sampai ke bawah baru kita stressing supaya sulur-sulurnya ini agak panjang. oh berarti ini nanti ini pucuknya sampai ke bawah lagi baru Di stressing. stressing. Nah, Baru dipotong apanya? dipotong di bagian batang. Oh coba bisa dilihat dulu, dikasih lihat. Nah ini dulu ya, ini ini pucuknya ya. Nah, ini pucuk. Nanti sampai ke bawah. Nanti ini kan dia melingkar 2 kali. Ya. 2 kali misalkan 2, 3 sampai berapa kali. Nah ini kita setelah sampai di bawah baru kita potong pucuknya. Kemudian kita potong batang yang mau kita rapatkan ke tanah. Misalkan dari 5 meter dari pucuk ini. Nah itu yang kita potong untuk kita rapatkan ke tanah jika mau menggunakan stressing, cara stressing seperti itu. Oh iya. Nah ini belum ya, ini belum ya. Ini belum. Menjadi kentara ya, untuk yang belum di stressing itu daunnya masih segar, masih hijau.
Nah, ini sementara juga sudah di stressing, sudah agak-agak layu. Nah ini ya bisa dibedakan teman-teman. Ini sudah melakukan proses tracing. Nah, ini batang yang sudah saya potong. Coba ditunjukkan dulu. Nah, ini. Sudah saya potong, sudah agak-agak stres, kelihatan agak layu. Oh iya, iya. Nah, ini biasanya muncul bunga itu di kisaran 1 sampai 2 bulanan pecah tunas buah. Oh ya, yo ini yang dipotong ya. Nah, Ini sudah dipotong. awalnya di mana anunya? Ini yang Sambungannya. sambungannya. Bukan ini ya? Bukan ini. Bukan. Ini. Nah, ini sambungannya kalau tidak salah yang ini. Oh itu ya. Ini. Saya potong, kemudian batangnya saya rapatkan ke tanah. Nah, ini sudah agak layu. Oh, berarti dalam satu pohon begini berapa ini? Berapa? Macam-macam. Ya. Nah, ada yang 2, ada yang 1. Ada juga saya potong baru saya pindahkan ke tempat lain. Nah, Oh tergantung dari panjang sulurnya ya. tergantung dari panjang sulurnya. Kalau terlalu rimbun, kita pindahkan supaya tidak terlalu bertumpukan ini sulur-sulurnya, supaya pada saat ada yang kena jamur tidak terlalu banyak menyebar. Berarti dalam satu cincin begini berapa meter itu biasanya? Sementara untuk saat ini masih agak pendek punya saya karena termasuk masih umur di 3 tahunan. Ada yang 3 meter, 5 meteran. Ada bahkan yang di atas 1 meteran sudah berbuah. Sudah berbuah. Iya. Oh, berarti untuk panjangnya tergantung dari panjang sulur yang panjang yang kita punya ya. Nah, tergantung. Lebih panjang lebih bagus supaya banyak juga buahnya. Oh iya. Kalau ini contohnya sudah segar kembali. Oke, bisa ditunjukkan. Nah, ini sudah segar kembali. Buahnya juga sudah mulai mau mekar. Oh iya, ini sudah keluar ya anunya. Nah ini ya teman-teman. Jadi ini teknik yang dipakai Pak Jusrang ini memakai teknik gantung ya. Jadi waktu itu kita sama-sama ini berkunjung ke kebun Pak Yakub. Jadi dia mempraktekkan ditanam di sela-sela tanaman ladanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada hasilnya. Oke, berarti kalau sudah keluar seperti ini bunga, ini akan kembali segar ya? Akan kembali segar. Karena ini akar gantung mulai menyentuh ke tanah. Nah, sudah mulai menyerap Oh nutrisi. iya ya, ini akarnya. Ini Berarti sebelumnya itu belum sampai ke tanah ya? belum sampai ke tanah. Oh berarti memang Karena memang kita habiskan sulur-sulur akar-akar yang menggantung itu kita habiskan. Oh iya kita habiskan ya. Kita habiskan Nah seperti supaya ini mudah menarik. stres. Oh iya. Jadi sebelumnya melengket di sini atau di mana? Ya, Atau ini batang utama saja melengket di sini awalnya. Ya awalnya. Nah, saya buka pada saat mau melakukan stressing supaya jamur itu tidak berkembang. Oh ini bekas akarnya. Ya, ini bekas akarnya. Oh, Karena iya. apabila bertumpukan akar di sini, kadang ada yang kena jamur satu itu akan menyebar ke akar-akar yang lain. Nah, kalau kita lepas begini, Iya. penyebaran jamur itu akan terhambat. Kadang cuma satu akar saja yang kena, tidak terkena ke akar yang lain. Oh ya karena ini ya, artinya tidak berdempetan. Ya, tidak berdempetan, tidak bertumpukan istilahnya. Oke, coba kita lihat lagi yang lain. Dan mungkin sebentar juga bisa ditunjukkan yang mana yang kira-kira yang baru stressing. Yang betul-betul memang sudah layu. Nah ini sudah berhasil juga ya. Ini sudah berhasil juga ini. Oke, bisa lihat ya teman-teman. Ini sudah keluar bunganya. Sudah keluar buahnya. Nah ini. Nah ini caranya. Ini pakai sistem gantung begini. Ya, ini untuk mempermudah pengangkatan pada saat mau kita pindahkan. Tinggal kita buka langsung angkat. Iya. Berarti ini akarnya sudah menyentuh ya. Akar gantungnya sudah menyentuh tanah. Sudah banyak yang turun. Jadi pas bunga keluar, biasanya akarnya juga langsung ini ya,
sudah mulai berfungsi juga bagaimana? Kadang ada juga belum keluar bunga, akarnya sudah sampai. Nah, kita biarkan sampai segar, biasanya akan muncul buah, bakal buah. Oh iya, iya. Kadang ada juga muncul dulu bunga, kemudian akar baru sampai ke tanah. Oh jadi tergantung ya, Tergantung artinya dari ya. kondisi kelembapan tanah kalau saya perhatikan. Kalau tanah kelembapannya tinggi, maka ini akar gantungnya cepat sampai ke tanah. Oh iya, iya. Kalau agak-agak kering, kadang bunga dulu yang muncul. Oh kadang bunga dulu. Kadang bunga dulu yang muncul. Yang jelas sudah dipastikan layu, ya begitu. Ya, sudah dipastikan layu, itu menandakan bahwa panili sudah stres. Oh iya, iya. Stres. Pada saat itu sudah bisa mengeluarkan bunga. Iya, coba kita jalan lagi. Nah, contohnya ini juga belum saya tracing. Ini rencana saya kasih tajar lagi untuk menaikkan karena belum terlalu panjang. Saya naikkan lagi, kemudian turun. Oh dinaikkan dulu ya. Saya naikkan dulu. Belum rencana stressing karena ini masih agak-agak pendek sulurnya. Saya rencana mau panjang dulu sampai 5 meter baru kita stressing. Kemungkinan untuk tahun depan, ini persiapan tahun depan. Oh iya, iya. Nah, ini juga. Nah ini sudah keluar Bunga. bunga. Sudah ada beberapa tandan yang keluar. Nah, ini batangnya. Ini batangnya. Ini bunga juga. Kemudian ini batangnya baru sekitar 1 sampai 2 bulan kalau tidak salah ini. Saya stressing sudah keluar bunga. Iya sudah keluar bunga ya teman-teman, bisa dilihat ini. Nah ini. Ini batang awal, ini batang pertama naik. Oh ini. Langsung keluar bunga di sini, kemudian terus ke bawah keluar bunga di sana. Sini. Oh iya, Kemudian ini naik lagi lagi di bunga. sini ada bunganya. Berarti dengan sistem seperti ini boleh dikatakan ini panilinya tentunya bisa terus menerus ya berbuah. Bisa terus menerus. Oh, Karena iya. ini kan masih banyak yang kosong, ini belum mengeluarkan bunga. Ya. Nah, kemungkinan tahun depan apabila kita stressing lagi akan mengeluarkan buah di ruas-ruas yang belum keluar buah di sini. Oh iya. Bisa juga kita biarkan apabila mengeluarkan pucuk, kita biarkan dulu panjang. Nanti kalau panjang baru kita stress lagi. Ini kan tidak stressing. Ini batang utama ini. Ya. Saya biarkan ini panjang lagi nih pucuknya nanti. Nah, ini yang akan calon-calon stressing nanti lagi. Ini pucuknya. Oh iya. Kita Iya. tidak potong. Mantap. Oke, kita coba lihat lagi yang lain. Nah ini belum juga ya, belum distressing ini. Sudah. Sudah, tapi Oh, masih iya. baru ini, masih Oh, baru ya? ini stressing. Sudah kelihatan layu. Iya, sudah mulai layu. Sudah layu. Sudah mulai ada kayak garis-garis Iya. di sini ya. Nah, ini juga ada sebagian yang saya stressing. Saya stressing, ada yang tidak. Ini kelihatan layu yang sudah saya stressing. Oh iya. Waktu ada Pak Haji Sulaiman di sini. Nah, ini Oh, yang iya. stressing ini. Itu. Nah, Jadi akar semua dipotong ya yang ini. akar semua dipotong. Nah, ini bedanya yang tidak distressing ya ini. Ini masih ada akar yang masuk di sini teman-teman. Iya, masih ada. Itu bagian dalam. Mungkin bisa diperlihatkan juga ini yang mungkin agak layu sekali, yang jangan sampai teman-teman takut ketika melakukan stress seperti ini melihat panilinya sangat layu. Jangan sampai dikira mau mati. Mungkin bisa diperlihatkan dulu. Nah ini ya ini. Jadi wajar ya begini. Kalau ini sebenarnya saya stressing pada saat menjelang kemarau kemarin itu. Oh Nah, iya. makanya dia agak-agak layu seperti ini. Beda dengan kondisi yang lain. Tapi masih tetap aman ini ya. Aman, insya Allah aman ini karena sudah mulai banyak akar yang keluar.
Oh iya ya. Lumayan banyak akar yang keluar ini. Berarti tidak lama lagi nih mungkin kalau mengeluarkan bunga juga ya. Sudah bisa mengeluarkan bunga ini. Iya. Mungkin ditunggu Cuma pada beberapa saat ya. saya potong langsung kemarau, jadi agak-agak layu. Masih Berarti stres. memang dengan teknik seperti ini harus juga diperhatikan ini ya. Ya, kalau saya pribadi eh, pelajari di sini, kita juga lihat kondisi cuaca. Ya. Pada saat menjelang kemarau, ada beberapa pohon yang saya lakukan seperti itu. Pada saat menjelang kemarau, saya tidak habiskan akarnya. Saya sisakan 1 sampai 2 Oh iya iya menjelang iya. kemarau, karena tingkat kelembapan tanah juga sudah rendah. Oh iya. Kecuali intensitas hujan masih tinggi, kita Dipotong lihat semua akar. kondisi tanah. Ya. Itu eh, akar gantungnya akan cepat keluar. Kalau Iya. musim kemarau agak-agak sulit, makanya jangan, bisa juga disisakan 1 sampai 2 akar. Oh terlebih lagi mungkin kalau daerahnya di daerah panas ya. Di daerah panas. Oh iya iya. Kalau ini saya habiskan memang akar-akarnya, karena waktu itu belum ada musim kemarau. Pas saya stressing kemarau. Kemarin. Makanya dia agak layu. Tapi setelah hujan ini alhamdulillah sudah beda dari sebelumnya, sudah mulai segar kembali. Iya. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini juga. Nah, kalau ini gagal Oh gagal ini. ini karena saya stressin pada saat musim hujan, ada akar yang tidak terlihat, saya tidak potong. Oh Makanya iya, dia iya. segar kembali, tidak mengeluarkan bunga. Berarti memang kalau di musim hujan harus dihabisi memang akarnya. Dihabisi kalau misalkan kita mau buahkan. Iya. Kalau tidak dihabisi kadang agak sulit. Nah ini sama seperti yang dikatakan oleh Pak Yakub di Bulukumba. Betul, karena pada saat saya stressing ini ada yang tidak terlihat akarnya. Ya. Nah, saya tidak potong, akhirnya dia segar kembali. Tidak berhasil mengeluarkan bunga. Oke, jadi ini pengalaman juga ya teman-teman. Ini luar biasa ilmu yang dibagikan. Jadi belajar dari kesalahan. Iya, betul. Begitu. Nah, kecuali intensitas hujan tinggi, itu Ya. kita habiskan. Ataukah menjelang kemarau kita mau stressing seperti itu, bisa kita sisakan akarnya. Ada juga saya coba beberapa pohon yang saya sisakan akarnya, alhamdulillah juga berbuah. Oh iya. Karena pada saat setelah stres itu sudah memasuki musim kemarau. Oke, mungkin kita bisa tunjukkan lagi untuk yang lain. Nah ini juga baru sekitar 1 bulan ini. Nah ini yang baru sekitar 1 bulan setelah saya pindahkan ini. 1 bulan. Ya, sekitar 1 bulan. Sudah keluar akar ya. Nah, ini akarnya sudah keluar, sudah mulai segar kembali dan muncul bunga. Oh iya iya, iya. Ini. Sudah muncul bunga. Kemudian ini. Oh iya ya teman, ini bisa dilihat sudah keluar bunganya. Ini 1 bulan ya. Iya, sekitar 1 sampai 2 bulan ini juga. Kemudian ini juga ada beberapa tandanya yang sudah keluar. Oh iya ini. Akarnya juga sudah mulai menyentuh ke tanah dan sudah segar kembali. Awalnya ini sudah agak layu seperti itu. Berarti pada saat layu seperti ini, kemudian keluar bunga, paling bagus memang kalau bersamaan keluar akarnya ya. Paling bagus. Oh iya, karena Kalau misalkan lebih cepat keluar akarnya, bahkan lebih bagus lagi. lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Yang jelas sudah memang dipastikan sudah stressing. Sudah stressing, istilahnya sudah layu. Oh iya iya. Kemudian setelah keluar akar, segar kembali dan mengeluarkan bunga. Oh itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus. Itu sesuai ya kondisi yang saya pelajari di lokasi saya. Ya karena ini yang menjadi pertanyaan juga teman-teman biasanya bilang bagaimana cara menyuplai nutrisi pada vanili saat dipotong, apalagi akarnya dipotong semua. Nah, ada juga
itu juga sebenarnya bisa kita lakukan, bisa juga tidak. Kita suplai nutrisi setelah 1 minggu setelah kita stressing itu kita semprot melalui daun. Oh iya iya. Nah, Iya. kita bisa pancing menggunakan pupuk buah Iya. yang kandungan pK-nya tinggi. Iya. Nah, itu bisa kita pancing untuk memancing keluarnya tunas buah dan merangsang pertumbuhan akar ini supaya segar, Oh iya ya. cepat pulih. Tapi itu setelah stres penilinya, Setelah stres. setelah stres. Itu bisa juga kita lakukan. Ada beberapa pohon yang saya suplai nutrisi juga melalui daun setelah stressing. Kemudian saya bandingkan dengan yang tidak disuplai sama sekali. Iya. Hmm. Ada perbedaan sebenarnya, ada perbedaan dari segi kecepatan memperbaiki kembali anunya, tingkat kesegaran batang vanilinya. Lebih cepat segar kembali yang kita suplai nutrisi. Oke. Nah kemudian untuk ini yang di bagian bawah biasanya dikasih apa ini yang di bagian bawah ini? Kalau di bagian bawah saya kasih sampah-sampah saja, rumput-rumput yang sudah kering. Kemudian Ya. kita tumpuk-tumpuk saja di bawahnya. Bisa juga, ada juga beberapa pohon yang saya kasih sabut kelapa supaya menjaga kelembapan pada saat Kemarau ya. ya kemarau. Oke. Coba kita lihat dulu yang lain dulu. Kita jalan teman-teman. Ini belum saya stressing juga ini. Nah ini. Ini sudah saya stressing juga. Sudah Oh ya. berbuah. Ini banyak ya bunganya, buahnya nih. Padahal ini masih kecil batangnya sama masih pendek sulurnya. Ya. Ini kalau kita lihat secara langsung batangnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu tua, tapi sudah mengeluarkan bunga. Oh ya, dengan stressing seperti ini ya, bisa lihat ya teman-teman. Nah ini cara digantung, dan ini juga batangnya belum terlalu tua, kemudian masih kecil juga, masih kecil, juga tapi batangnya. sudah mengeluarkan Bunga. bunga. Jadi vanili kalau saya lihat itu bukan ukuran batang yang kita lihat, tapi biar kecil bisa mengeluarkan bunga juga. Ya, ya, ya. Ini kecil dan agak-agak masih muda, tapi sudah mengeluarkan buah. Berarti Di sini. ya sisa di ini saja yang nutrisinya begitu. Ya, nah, ini juga sudah mengeluarkan buah. Oke. Ini batangnya yang saya stressing, saya turunkan. Awalnya ini kan dari atas ini sambungnya, Ya. kemudian saya potong, saya turunkan ini. Nah ini anunya, sambungannya turun. Oh iya. Nah sebagian nanti akan menyusul sepertinya. Kalau saya lihat kondisinya akan menyusul bunga-bunga nanti di sini, di sulur selanjutnya ini. Mantap. Oke, luar Ada juga biasa di ya. sana. Oke, silakan kita lihat. Nah ini. Oke, udah. Ini turun langsung berbunga. Oh iya ya. Nah ini sebenarnya yang jadi kendala pada saat kita melakukan stressing. Nah jadi awalnya ini kan panjangnya berkisar 3 meter. Saya stressing, kemudian dia terkena jamur di bagian pertengahan. Pertengahan. Nah saya potong, kemudian saya tanam. Untuk sebenarnya ini bukan untuk target pembuahan. Saya mau tanam untuk melanjutkan ini masa pertumbuhan, tapi dia mengeluarkan Supaya bunga. keluar pucuk lagi ya. Iya. Tapi yang keluar bunga. Oh iya. Karena memang pada saat saya stressing terlalu dempet masuk, ini cara aku memotong akar. Nah, akarnya terlalu masuk, makanya dia mengenai seperti ini contohnya. Oh iya. Nah, makanya pada saat pemotongan akar itu jangan terlalu masuk, ini terlalu masuk. Makanya dia terkena jamur. Akhirnya saya potong.
saya potong ini untuk tanam ulang. Ya. Rencana tanam ulang tapi dia keluar bunga. Oh, jadi minimal berapa sentimeter itu kalau kita mau potong akar? Kalau saya lihat itu 2 cm ke atas sudah aman. Sudah aman ya? Ya, kita sisakan 2 cm sampai 3 cm sudah aman. Berarti di bawahnya beresiko ya? Beresiko. Ya. Ini terlalu masuk, kurang dari sentimeter, 1 cm ini kayaknya ini. Nah, ini ilmu lagi ya teman-teman. Jadi luar biasa. Kita belajar dari kesalahan dari Ya. Pak Jusran ini. Betul. Jadi jangan ditiru, cukup dia saja yang menjadi yang menjadi korbannya. Ya betul, ini korban terlalu bernafsu, kemungkinan terlalu bernafsu pada saat potong akar, makanya kena jamur. Oke. Tapi luar biasa ya. Artinya tidak apa-apa beberapa peneliti dikorbankan untuk ilmu ya. Ini ilmu, Sebagai iya, bahan media pelajaran, pembelajaran. iya, betul. Ini sudah saya stres juga, sudah mengeluarkan ini, Oh iya ya. calon bunga. Nah ini. Jadi memang ya teman-teman, di kebun ini sekitar 70% alhamdulillah sudah ini mulai menunjukkan ini proses Ya, pembunganya. sudah mengeluarkan buah. Ya, ini sebenarnya masih agak pendek dan masih agak muda, tapi saya mau lihat seberapa berhasil teknis seperti ini. Ya. Dan terbukti. Dan terbukti, alhamdulillah terbukti. Dengan panili muda seperti ini, alhamdulillah bisa. Apalagi kalau sulurnya panjang dan sudah tua. Sudah tua. Itu lebih Wah, mantap lagi. lagi ya. Pasti berpengaruh pada ini mungkin ukuran buahnya juga nanti. Ukuran buah sama kepadatan Iya. buahnya. Nah, ini juga sudah disteresin teman-teman. Ini tadi hasil potongan dari sini. Dari sini saya potong, kemudian saya turunkan ke tanah. Nah, ini tadi yang berbuah. Nah, ini hasil potongannya, ini yang akan Oh, berlanjut hasil nanti potongan lagi. ini ya. Hasil potongan ini akan berlanjut lagi tunasnya. Ini yang kita biarkan lagi ini. Oh ya, ini ada Kemudian tunas muncul. tahun depan kalau misalkan sudah panjang, nah itu lagi yang kita buahkan. Berarti sisa kita foto lagi di bawah ini nanti. Nah, nanti ini Oh iya, turun, kemudian naik turun baru kita tetap sisakan batang induk. batang induk ya. Iya, supaya berkepanjangan ini panili. Iya. Nah, kalau ini kemungkinan akan berbuah juga menjelang ini musim bunga. Karena kalau saya lihat kondisi ini batangnya sudah tua, meskipun baru 1 meter lebih. Oke. Kita sudah mulai yang Nah, ini sudah mulai keluar bunga, saya lihat ini. keluar bunga. Nah, ini bunganya teman-teman yang di atas ini, saya lihat itu. Iya. Jadi jangan khawatir ya kalau layu seperti ini, karena memang itulah proses stressingnya. Itulah prosesnya, proses stressing. Namanya juga distress. Iya. Jadi sistem tumpang sari ya teman-teman dengan tanaman lada. Kalau tanaman lada ya tidak usah dipertanyakan lagi, sudah masternya ini. Nah, ini juga mantap. Ini cuma berapa meter ini? Sekitar 2 meteran. Ini. Nah, ini sudah keluar calon bunga ya teman-teman ini. Nah, kemudian yang dibawa juga. Sudah ada beberapa tandan yang keluar. Padahal ini masih pendek. Ya, tapi lagi-lagi kalau kita penasaran dengan salah satu ilmu, Ya, itulah dipraktekkan. kita praktekkan, kita korbankan. Dan ternyata berhasil. Meskipun pendek ya. Nah, ini juga kendalanya seperti tadi kalau kita potong terlalu ke dalam. Nah, ini Ya. ini bisa mengakibatkan ini jamur, tapi bisa ini sudah aman ini karena sudah kering. Berarti ini ada kira-kira waktu pemotongan akarnya kira-kira. Maksudnya
mungkin jangan sampai terkena hujan apa bagaimana? Nah, kalau lebih bagusnya kalau kita perkirakan tidak turun hujan sekitar 1 minggu lah. Oh, sampai betul-betul ini bekas Sampai potongannya ya, kering. Kering. Karena ini saya stresin sebagian pada saat itu hujan-hujan lebat. Ya, betul ya. Makanya intensitas hujan tinggi saya setelah di stressing hujan. Nah, makanya kemungkinan itu yang menjadi faktor penyebab sehingga akar cepat ini jamur cepat berkembang. Oke, jadi sekedar info juga teman-teman. Nah, beberapa bulan terakhir ini di daerah saya memang hujannya itu luar biasa. Hujannya luar biasa. Sangat lebat dan hampir boleh dikatakan setiap hari bahkan setiap malam juga hujan. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu, dengan cara stressing seperti ini, alhamdulillah ini berhasil. Sisa kita sesuaikan bagaimana caranya supaya resiko untuk stressingnya itu, terutama jamur di musim hujan itu bisa diminimalisir. Ya, betul. Dengan ya mungkin ya memperkirakan jangan sampai turun hujan beberapa hari setelah di stressing. Oke, mungkin kita bisa lanjut di ujung baru mungkin ya selesai. Kita bisa lihat dulu. Nah, ini yang saya lihat ini super juga ini. Tadi super. Nah, ini cepat sekali nih berfungsi akar-akarnya. Oh, cepat ya. Ya, ini cepat banyak yang turun ini akar gantungnya. Nah, makanya proses pemulihannya ini cepat. Apalagi pada saat keluar buah ya harusnya sih akarnya cepat berfungsi ya begitu. Ya, betul. Pada saat lebih bagusnya kalau sampai ke tanah akarnya baru keluar bunga. Tapi itu kalau saya lihat kondisinya itu tergantung dari cuaca. Ya. Kalau tanah juga lembab, akarnya itu cepat juga sampai ke tanah. Oke. Oke teman-teman, jadi luar biasa ya ilmu yang kita dapatkan di hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jusrang ini tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah buat Pak Jusran dan bisa dipraktekkan buat teman-teman para pecinta panili. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Jadi apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akan berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.